Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran ilmu tafsir dari sebuah kitab yang bernama Mannaul Qattan. Dari kitab itu kita kita tulis dalam bentuk tanya jawab, dan sumbernya dari kita itu sendiri. Kita ambil dari halaman 158. Nah, di sana menjelaskan tentang dalil bahwa Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Nah, pertanyaannya, mad dalilu itu ada halaman pertama lah. Kita buatkan soal dan jawab. Mad dalilu ala anna al-Quran unzila ala sab'ati ahrufin. Apa dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf? Nah, lalu jawabannya, daliluhu, dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin, bahwa Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minha, maka bacalah yang mudah daripadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari halaman 158. Tinggal mencocokkan dengan tulisan yang ada di dalam kitab itu kan, bentuk jawabannya. Kam aqwalan fi ma'nal ahrufis sab'ah. Berapa qaul yang memaknai tentang ahrufis sab'ah? Yang dimaksud dengan huruf-huruf yang 7 itu apa? Uzkur adadaha, sebutkan bilangannya. Jawabnya, ikhtalafal ulama, berselisih pendapat para ulama bi ma'nal ahrufis sab'ah, makna 7 huruf, ala khamsatin wa thalathina qawlan, atas 35 qaul. Kemudian pertanyaan berikutnya, uzkur, juga diambil dari halaman 158. Ma zahaba bihi aksarul ulama ila anna al-murada bil ahrufis sab'ati sab'u lughatin min lughatil arabi ma ikhtilafihim fi tahdidil lughatis sab'i. Sebutkan pendapat kebanyakan ulama bahwa yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah itu adalah 7 logat. Nah, 7 dalam bahasa Arab, 7 macam bahasa Arab. Beserta berselisih pendapat mereka pada membatasi bahasa itu. Bahasa yang 7 itu bahasa yang apa? Lalu dijawab, faqilah hiya lughatu Quraisy. Nah, maka dikata orang, dia adalah lugat Quraisy. Wa Huzail wa Saqib dan Saqib. Jadi lugat Quraisy, Huzail dan Saqib. Wa Hawazin wa Kinanah wa Tamim wal Yaman. Jadi kan ada 7 macam Arab lah dalam nisbah bahasanya. Ada 7 macam bahasa Arab yang dinisbahkan kepada golongannya. Ada Quraisy, ada Huzail, ada Saqib, ada Hawazin, ada Kinanah, ada Tamim, dan ada Al-Yaman. Nah, kemudian nomor 4. Nah, itu diambil dari halaman 159. Uzkur, sebutkan, ma zahaba ba'duhum, pendapat sebagian mereka, min annal murada bil ahrufis sab'ah, bahwa ini maksud dengan ahrufus sab'ah di sana aujuhun sab'ah, rupa 7. Nah, itu jawabannya, aujuhus sab'atin hiyal amru. Nah, aujuhun sab'ah itu ialah amar.
wan nahyu wal wa'id wal wa'ad, ya kan? Wa'ad wa'id wal jadal wal qasas wal qasas ya. Qasas wal mathal au minal amri wan nahi, atau 7 macam itu amar nahi wal halal wal haram wal muhakkam wal mutasyabih wal amsal dan amsal. Sebutkan ma dhahaba bihi jama'atun ila anna al murad bil ahrufis sab'ah wujuhut tagayyuris sab'ati allati yaqahu fiha al ikhtilaf. Pendapat jamaah ulama bahwa yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah itu adalah rupa perubahan yang 7 macam yang terjadi padanya ikhtilaf, perselisihan ulama kan dalam pendapatnya. Nah, jawabnya halaman 1959. Wujuhut tagayyuris sab'ah, rupa perubahan yang 7, allati yaqahu fihal ikhtilaf, yang terjadi padanya itu ikhtilaful asma bil afrad. Ikhtilafnya nama atau isim dengan afradnya, mufrad lah, wa tadzkir mudzakarnya wa pur'ihima, dan cabang keduanya atasnya dan jamaknya, wa ta'nis dan muannasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhtilafu wujuhil a'rab. Ikhtilaf perselisihan ulama itu pada rupa-rupa i'rabnya. Ya, pada rupa-rupa i'rabnya. Kemudian yang ketiga, al-ikhtilafu fit tasrif. Ikhtilaf ulama pada tasrifnya. Yang keempat, al-ikhtilafu bit taqdim wa ta'khir. Ikhtilaf ulama dengan taqdim dan ta'khir. Yang kelima, al-ikhtilafu bil ibdal. Dengan ibdal, ganti kan ibdal itu. Yang keenam, al-ikhtilafu bi ziyadati wan naqsi. Ikhtilafnya pada tambahan dan kurangnya. Ikhtilaful lahjat bit tabkhim wa tarkib. Nah, ikhtilafnya pada tebal dan tipisnya. Wa dhahaba ba'dhum ila anna al-adad sab'atu. Bilangannya memang 7, tapi la mafhum, malah tidak ada mafhum bagi keduanya. Baginya. Nah, kemudian diambil dari halaman 162. Nah, di sana ada perintah untuk menerjemahkan. Tarajam artinya terjemahkan. Nah, tarajam di sini tentu yang dikehendaki adalah supaya diberikan baris yang benar dan makna yang benar. Wa qala jama'atun, berkata jamaah, annal murad bil ahrufis sab'ah, yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah al qiraatus sab'u, qiraat yang 7. Warrajihu, yang rajinya min hadhil ara, dari ini semua pendapat jami'an, wa ar-ra'yul awal, pendapat yang pertama. Wa annal murad bil ahrufis sab'ah, bahwa yang dimaksud dengan ahrufus sab'ah sab'u lughatin, itu ada 7 lughat, min lughatil arabi, daripada bahasa-bahasa Arab, bil ma'nal wahid, maknanya satu ya, tapi kan bahasanya bermacam-macam, maknanya sama. Nahu akbil, wa ta'al, nah, itu kan maknanya sama dah. Wa halumma, wa ajil, wa asri. Fahya alfazun mukhtalifatun li ma'nan wahid. Nah, ini bermacam-macam lapasnya, tapi maknanya satu. Wa ilaihi dhahaba Sufyan ibnu Uyainah. Kepada inilah pendapatnya Sufyan bin Uyainah. Kemudian nomor 7, itu diambil dari halaman 169 ya. Ma hikmatu nuzulil Quran ala sab'ati ahrufin. Apa hikmah Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf? Nah, itu jawabnya, al hikmatu nuzulil Quran ala sab'ati ahrufin. Hikmahnya turunnya Al-Quran atas 7 huruf, bi umurin, ada beberapa perkara. Taisirul qiraati, untuk memudahkan qiraat, wal hifzi, dan menghafal, ala qaumin ummiyin, atas orang-orang ummi. Nah, ummi itu kan belum ada kabisaan lah hitungannya, kada bisa membaca, kada bisa nulis kan. Nah, lalu dengan Al-Quran atas 7 huruf itu memberikan kemudahan. Yang pertama, taisirul qiraah,
memudahkan membaca, wal hifzi dan menghafal, ala qaumin ummiyin. Yang kedua, i'jazul Quran lil fitratil lughawiyah, bahwa Al-Quran itu i'jaz, dapat melemahkan bagi yang lainnya. Indal Arab, nah, pokoknya orang lain kada mampu menyamai dengan Al-Quran. Yang ketiga, i'jazul Quran fi ma'anihi, i'jaz Al-Quran pada maknanya dan hukum-hukumnya. Nah itu kan gunanya berbeda-beda kan. Kemudian pertanyaannya, mahiyal qiraat, qiraat itu apa? Nah jawabnya itu diambil dari halaman 170. Al-qira'atu jam'u qira'ah, itu jamak daripada qira'ah. Masdar, itu adalah masdar dari qara'a bil lughah kalau menurut bahasa. Walakinnaha bil istilah, tetapinya kalau menurut istilah al-ilmi kan. Nah, istilah ilmu, ilmiahnya mazhabun min madzahibin nutqi. Satu pendapat daripada beberapa pendapat cara menuturkan Al-Quran. Yadhhabu bihi imamun, yang berpendapat dengan dia seorang imam, min a'immatil qurra, daripada pemuka-pemuka qurra, mazhaban, baik mazhabnya, yukhalifu ghairahu, yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian manhum al-musyaharuna bil aqirra minas sahabah, siapakah mereka yang dimasyhurkan sebagai qurra di kalangan para sahabat? Sab'atun, mereka itu ada 7. Pertama Utsman dan Ali dan Ubay dan Zaid bin Sabit dan Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, termasukkan Ibnu Mas'ud. Diambil dari halaman 170. Nah, kemudian terjemahkan. Nah, ini susunan nama-nama orang-orang yang ahli qiraat lah. Tarjam, terjemahkan. Wa akhadha min haula'is sahabah, mengambil dari mereka itu sahabat, khalqun katsir, banyak orang. Minat tabi'in, dari golongan tabi'in. Bi kulli masrin minal amsar, dari tiap-tiap kota, dari beberapa kota. Kana minhum bil Madinah. Nah, yang di Madinah Ibnul Musayyib, wa Urwah, wa Salim dan Salim, wa Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa Ata dan Ata, kedua-duanya ini Ibna Yasar, anak oleh Yasar, wa Mu'az ibnul Haris dan Mu'az ibnul Haris al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Mu'az al-Qari, wa Abdurrahman ibnu Hurmuz al-A'raj, wa Ibnu Syihab az-Zuhri dan Ibnu Syihab az-Zuhri, wa Muslim ibnu Jandab, wa Zaid ibnu Aslam, Zaid bin Aslam, wa kana minhum di Makkah, kalau di Makkah Ubaid ibnu Umair, wa Atha ibnu Abi Rabbah, wa Taus, wa Mujahid dan Mujahid, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Ibnu Abi Malakah. Wa kana minhum bil Kufah, kalau dari negeri Kufah Alqamah wal Aswad dan Aswad, wa Masrud, wa Ubaidah, wa Amar ibnu Syarhabil, wal Harith ibnu Qais, wa Amar ibnu Maimun, wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Sa'id ibnu Jubair, wa Nukhai, wa Sya'bi. Nah, wa kana minhum bil Basrah, kalau dari negeri Basrah Abu Aliyah, Abu Raja, wa Nasar ibnu Asim, wa Yahya ibnu Ya'mar, wal Hasan ibnu Sirin, wa Qatadah. Wa kana minhum Bisyam, kalau dari negeri Syam Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Ma'ruf al-Makhzumi, sahibu Utsman, dan Khalifah ibnu Sa'ad, sahibu Abi Darda. Nah, kemudian lagi nomor 11 itu terjemahkan, qira'atu haula'i sab'i ya al-muttafaqu alaiha. Qiraat mereka 67 itu sudah diittifaq ulama. Wa qad ikhtara al-ulama min a'immatil qurra, dan para ulama memilih dari pemuka-pemuka qurra, wairuhum, selain mereka, salasatan sahat qira'atuhum wa tawatarat, yang sah qiraat mereka dan mutawatir. Wahum Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa Al-Madani, wa Yaqub ibnu Ishaq Al-Hadar ibnu wal-Hadar min Al-Hadrami lah, ibnu Ishaq Al-Hadrami,
wa Khalaf ibnu Hisham wa haulai, dan mereka itu wa ulaika hum ashabul qiraah al-ashru wa ikhtiyarul qurra'is sab'i. Dipilihnya qiraat yang 7, innama huwa lil ulama al mutaakhirin. Ini bagi ulama yang tadi ilmiah as-salisah pada tahun yang ke-300. Wa kana an-nas ala ra'sil mi'atain, kalau di atas 200-an di Basrah ala qiraati Ibnu Amr wa Yaqub, kalau di Kufah ala qiraati Hamzah wa Asim, wa Bisyam kalau di Syam ala qiraati Ibni Amir, qiraat Ibnu Amir, kalau di Mekah ala qiraati Ibni Katsir, kalau di Madinah ala qiraati Nafi'. Nah, kemudian untuk lanjutan berikutnya kita cukupkan dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada pelajaran kita hari ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.